Piala Dunia 2014 jadi salah satu Piala Dunia yang paling berkesan bagi publik sepak bola. Alasannya jelas karena Piala Dunia edisi kali itu digelar di Brazil. Brazil sendiri merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang kuat dengan juara dunia yang paling banyak. Cetak Gol coba merangkum hal-hal unik pada Piala Dunia 2014 sebagai berikut. Guys, sebelum videonya dimulai, tim Cetak Gol mau infoin lagi kalau 365 Tips adalah platform analisis pertandingan, live score, dan juga jadwal pertandingan yang paling lengkap. Jadi mereka ngeklaim kalau punya data yang 100% akurat dalam urusan akurasi prediksi pertandingan di berbagai liga. Buat informasi tambahan nih, 365 Tips sudah punya 10 tahun pengalaman dalam urusan big data dan menganalisis pertandingan sepak bola. Nah, khusus untuk menonton Cetak Gol ada diskon juga untuk mengakses seluruh jadwal pertandingan, hasil pertandingan, sampai prediksi lengkap pertandingan berdasarkan robot big data yang mereka punya. Jadi kalau tertarik langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Jadi Piala Dunia termahal sepanjang masa. Piala Dunia 2014 di Brazil digelar di 12 kota yang berbeda. Kabarnya Brazil menghabiskan dana sekitar 14 miliar US dollar atau sekitar 192 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan Piala Dunia 2014 sebagai Piala Dunia termahal sepanjang sejarah. Padahal Piala Dunia 2006 di Jerman cuma menelan 6 miliar US dollar atau 82 triliun rupiah. Selain biaya penyelenggaraan, Brazil juga dituntut untuk membangun stadion yang baru. Dari 12 stadion yang dipersiapkan, cuma 5 yang merupakan stadion lama. Membangun 7 stadion yang baru tentu membutuhkan dana yang gak sedikit. Salah satu stadion yang bernama Arena Pantanal saja menghabiskan sekitar 245 juta US dollar atau 3,4 triliun rupiah. Selain menghabiskan dana di stadion, Brazil juga memperbaiki berbagai fasilitas termasuk sarana transportasi. Kabarnya sektor ini menelan 11 juta US dollar atau 152 miliar rupiah. Penggunaan berbagai teknologi. Berikutnya ada hal unik di mana Piala Dunia 2014 menampilkan berbagai teknologi baru dalam sepak bola. Pertama ada teknologi line goal. Teknologi ini membantu wasit untuk mengetahui apakah bola sudah melewati garis gawang atau belum. Line goal teknologi menggunakan total 14 kamera yang dipasang di berbagai sudut gawang. Teknologi ini akan meninjau pergerakan bola yang sudah melewati garis gawang. Setelahnya, jam tangan wasit akan bergetar dan menampilkan indikator sebuah gol. Kedua, ada penggunaan pesawat tanpa awak atau yang lebih sering dikenal sebagai drone. Drone ini melayang-layang di atas lapangan untuk memantau keamanan dan kelancaran pertandingan. Kabarnya drone ini merupakan milik pemerintah Israel yang saat itu juga turut memberikan sponsor. Selain drone, ada juga mesin bernama iRobot. iRobot akan mendeteksi barang penonton yang sebelumnya dilarang oleh FIFA untuk dibawa ke dalam stadion. Selain dua teknologi mutakhir tadi, ada juga momen yang paling sering terlihat, yakni cat semprot yang digunakan oleh wasit saat terjadinya pelanggaran. Cat ini akan disemprot untuk membatasi jarak antara bola dan juga pagar betis. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan yang merugikan. Uniknya, cat semprot ini akan hilang dalam waktu 1 menit setelah dia disemprotkan. Jeda minum. Selanjutnya ada aturan baru FIFA yang memberlakukan jeda bagi para pemain. Jeda tersebut dimulai pada menit ke-30 di setiap babak. Hal ini dilakukan agar para pemain terhindar dari dehidrasi. Pada jeda tersebut, para pemain diperbolehkan untuk minum. Alasannya karena suhu di Brazil sangat panas, bahkan bisa mencapai 32 derajat Celcius. Wasit pun boleh memberikan jeda minum sampai 3 kali. Piala Dunia sendiri memang selalu digelar di musim panas. Hal ini membuat suhu negara tropis seperti Brazil bisa sangat menyengat. Gigitan Luis Suarez. Kemudian ada insiden fenomenal di mana Luis Suarez menggigit bahu Giorgio Chiellini. Insiden ini merupakan salah satu insiden yang paling viral dan gak terlupakan di Piala Dunia 2014 di Brazil. Berawal dari pertandingan babak grup antara Uruguay dan Italia, insiden ini terjadi pada menit ke-79.
Saat itu, Suarez berdiri di dekat Chiellini. Tanpa angin dan tanpa hujan, Suarez tiba-tiba menggigit bagian belakang bahu kiri Chiellini. Bek Juventus tersebut langsung refleks dan mengayunkan sikunya ke arah Suarez. Saat itu, Suarez memegangi giginya, sementara Chiellini memegangi bagian belakang bahunya. Chiellini juga mencoba menunjukkan bekas gigitan Suarez kepada wasit yang bertugas. Sayangnya nggak ada kartu yang keluar dari saku sang hakim lapangan. Walaupun lolos dari hukuman wasit, tapi FIFA menyatakan Suarez bersalah. Akhirnya Suarez mendapatkan hukuman larangan bermain selama 4 bulan. Selain itu, Suarez juga dilarang bertanding di pertandingan internasional sebanyak 9 kali. Nggak hanya mendapatkan sanksi saja, Suarez juga harus membayar denda sebesar 77 juta euro atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Pendukung timnas Jepang bersihkan sampah. Berikutnya ada kisah timnas Jepang yang mengalami kekalahan dari Pantai Gading. Walaupun harus angkat koper, tapi pendukung Jepang meninggalkan kesan yang baik. Dilansir dari situs Inquisitor, ratusan pendukung Jepang tetap tinggal di stadion setelah laga berakhir. Saat itu mereka mengambil sampah yang mengotori stadion. Warga Jepang sendiri memang punya budaya untuk nggak membuang sampah sembarangan. Mereka juga diajarkan untuk membersihkan sampahnya sendiri. Membuang sampah sembarangan adalah tindakan ilegal di negeri matahari terbit. Hal ini menjadi alasan kenapa tempat-tempat di Jepang begitu bersih dari sampah. Penampilan mengejutkan dari Costa Rica. Selanjutnya ada kejutan besar yang ditampilkan oleh timnas Costa Rica. Sebelumnya, negara perwakilan Amerika Utara ini dianggap sebagai tim yang lemah saja. Costa Rica tergabung dalam grup D yang berstatus sebagai grup neraka. Bagaimana enggak, di sana mereka harus menghadapi 3 negara yang pernah juara dunia, yakni Italia, Inggris, dan Uruguay. Akan tetapi, Costa Rica berhasil membuktikan diri sebagai penantang baru. Nggak cuma lolos, Costa Rica juga menyandang status sebagai juara grup. Dari 3 laga yang dimainkan, Costa Rica nggak terkalahkan sekalipun. Hal ini tentu menghancurkan prediksi banyak pihak yang menilai kalau Costa Rica akan tersingkir lebih cepat. Saking mengejutkannya, 7 pemain Costa Rica diminta untuk melakukan tes doping. Hal ini terjadi saat mereka berhasil memperdaya Italia dengan skor 1-0. Sebelum itu, Costa Rica juga tampil apik melawan timnas Uruguay. Saat itu mereka memenangkan laga dengan skor 3-1. Sementara pada laga melawan timnas Inggris, Costa Rica mengakhirinya dengan skor kacamata. Langkah Costa Rica baru terhenti di babak perempat final. Saat itu mereka baru menyerah dari timnas Belanda, itu pun lewat babak adu penalti. Aksi gila Guillermo Ochoa. Terakhir ada satu nama yang gak kalah fenomenal, yakni Guillermo Ochoa. Penjaga gawang timnas Meksiko ini berhasil menyita perhatian dunia berkat penampilannya yang luar biasa. Penjaga gawang yang sekarang sudah berumur 36 tahun ini menciptakan sejumlah penyelamatan yang gemilang. Salah satunya terjadi pada pertandingan melawan timnas Brazil. Saat itu Ochoa berhasil menepis bola yang disundul oleh Neymar. Sempat mengarah jauh dari jangkauannya, Ochoa langsung terbang dan menepis bola tersebut. Aksi-aksi gemilang Ochoa tersebut mengingatkan publik sepak bola dengan legenda dunia yakni Lev Yashin. Lev Yashin sendiri merupakan kiper Uni Soviet yang bersinar di era 1960-an. Berkat penampilan apiknya tersebut, nama Ochoa sempat memenuhi jagat internet. Banyak yang memuji performanya termasuk bintang LA Lakers, Kobe Bryant. Selain itu, halaman Wikipedia Ochoa juga sempat diretas. Dalam retasan tersebut, sang hacker menulis kalimat The Mexican Jesus atau Yesus dari Meksiko. Itulah hal-hal unik di Piala Dunia 2014 di Brazil. Tentunya masih ada banyak sekali momen-momen yang terlalu panjang kalau disebutkan di sini semua. Bagaimana menurutmu? Apakah Piala Dunia edisi 2014 adalah yang paling berkesan? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini.